hadapan lawanku, Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak baru. Jumpa kembali di Sharing Firman. Tema Sharing Firman hari ini adalah berjalan bersama Tuhan tidak selalu populer. Matius 7 ayat 13 dan 14 firman Tuhan berkata, "Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya." 5 kebenaran tentang berjalan bersama Tuhan tidak selalu populer. Yang pertama, mengikut Tuhan berarti siap berbeda. Saudara, berjalan bersama Tuhan seringkali membuat kita berbeda dari dunia. Dunia mungkin berkata, ikuti arus saja. Tapi Tuhan berkata, hiduplah kudus. Ketika kita memilih jujur saat orang lain berbohong, kita dianggap aneh. Ketika kita memilih mengampuni, orang lain membalas, kita dianggap lemah. Ketika kita memilih hidup benar, kita dianggap tidak mengikuti zaman. Namun justru disitulah bukti bahwa kita berjalan bersama Tuhan dan kebenaran tidak pernah ditentukan oleh jumlah orang yang setuju, tetapi semua oleh karena kehendak Tuhan. Katakan amin. Yang kedua, tokoh Alkitab yang tidak selalu populer. Nuh diejek saat membangun Batra, tertulis di Kejadian 6 dan 7. Daniel difitnah karena tetap berdoa, Daniel 6. Yusuf dibenci saudara-saudaranya karena hidup benar, Kejadian 37. Yesus sendiri ditolak dan dihina. Artinya, berjalan dengan Tuhan seringkali membuat kita tidak populer di mata manusia, tetapi berharga di mata Allah. Amin. Nah, yang ketiga, popularitas itu dunia sementara. Perkenanan Tuhan itulah yang kekal. Popularitas bisa berubah dalam semalam. Hari ini dipuji, besok dicela. Hari ini diangkat, besok dijatuhkan. Tetapi perkenanan Tuhan tidak pernah berubah. Lebih baik tidak populer tetapi diberkati Tuhan daripada populer tetapi kehilangan arah hidup. Galatia 1 ayat 10 berkata, jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Yang keempat, berjalan dengan Tuhan membutuhkan keberanian. Berjalan bersama Tuhan berarti berani berkata tidak pada dosa, berani hidup benar meski sendirian, berani memilih integritas daripada kenyamanan, berani taat walau tidak mengerti. Kadang kita akan kehilangan tepuk tangan manusia, tetapi kita akan menerima senyum Tuhan. Yang kelima, Tuhan menyertai orang yang setia. Walaupun tidak populer, kita tidak pernah sendirian. Tuhan berjalan bersama dengan kita, ada amin. Dia memberi kekuatan, damai sejahtera dan arah hidup. Di Mazmur 23 ayat 4 berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Wah, luar biasa. Ini ayat yang ditulis oleh Daud, di mana Daud merasakan penyertaan Tuhan yang begitu hidup. Dikatakan gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Saudara, jangan takut jika kita berjalan bersama Tuhan. Berjalan bersama Tuhan memang tidak populer. Lebih baik berjalan di jalan yang sempit bersama Tuhan daripada berjalan di jalan yang luas tanpa Tuhan. Mari tetap setia, tetaplah taat, tetaplah hidup benar. Karena pada akhirnya yang penting bukan siapa yang memuji kita, tetapi apakah Tuhan berkenan atas hidup kita. Boleh katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.